Mungkin kamu udah nggak asing dengan istilah imposter. Belakangan ini, istilah tersebut memang menjadi populer sejak banyak orang demam bermain game Among Us. Di dalam permainan tersebut, imposter dikenal sebagai pemain penipu. Imposter memiliki tugas untuk mengacaukan permainan dan mengalahkan lawan di dalam game secara diam-diam. Nah, di dalam psikologi, rupanya ada yang disebut sebagai imposter syndrome atau sindrom imposter. Sindrom tersebut disebut bisa dialami oleh siapa saja loh. Nah, sebenarnya apa sih itu imposter syndrome? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu imposter syndrome? Berdasarkan Medical News Todays yang dilansir dari kompas.com, imposter syndrome bisa dialami oleh siapa saja, tapi lebih sering dialami oleh mereka yang berprestasi. Nah, orang yang mengalami sindrom tersebut bakal merasa ragu terhadap prestasi dan kemampuan dirinya sendiri. Oh iya, bahkan mereka merasa takut kalau yang mereka raih dan kerjakan adalah suatu bentuk penipuan loh. Sebagian besar orang hanya mengalami sindrom ini dalam waktu yang singkat. Misalnya ketika berada di lingkungannya yang baru. Sebagai contoh, misalnya saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja yang baru. Namun begitu, ada pula sebagian orang yang mengalaminya dalam waktu yang lama, bahkan seumur hidup loh. Oh iya, sindrom imposter ini pertama kali dijelaskan oleh psikolog pada tahun 1978. Rasa nggak percaya diri. Psikolog klinis dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Tri Hayuning Tias, mengatakan bahwa sindrom imposter ini merupakan rasa nggak percaya diri seseorang atas keberhasilannya. Penderitanya akan merasa keberhasilan yang didapatnya hanya sebuah kebetulan dan bukan karena kemampuan mereka sendiri. Seseorang yang mengidap sindrom ini menganggap keberhasilan yang didapatkannya adalah tipuan. Mereka sangat takut kalau orang lain mengetahui hal yang mereka anggap sebagai tipuan atau kecurangan tersebut. Padahal pencapaian atau prestasi yang didapatkan tersebut sebenarnya nyata karena mereka benar-benar mampu atau pintar. Nggak sama dengan kosakata bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga terdapat istilah imposter loh. Namun maknanya berbeda dengan imposter dalam sindrom ini. Imposter dalam bahasa Inggris memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara berpura-pura. Namun, gak begitu dengan sindrom imposter. Menurut Ibu Tri Hayuning, yang merupakan dosen Fakultas Psikologi UGM, ada beberapa faktor yang memicu munculnya sindrom imposter pada seseorang. Salah satu faktor pemicunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual. Selain itu, pola asuh yang enggak mengajarkan makna kesuksesan juga kegagalan bisa menjadi faktor pemicu sindrom imposter. Gejala imposter syndrome. Penderita imposter syndrome memiliki beberapa gejala yang kalau dibiarkan bisa mengganggu performa penderita di kehidupan nyata. Namun demikian, para ahli enggak memasukkan sindrom ini sebagai gangguan kesehatan mental. Nah, beberapa gejala yang dialami penderita sindrom imposter diantaranya adalah 1. Merasa sebagai seorang penipu. 2. Takut bakal ketakutan. 3. Sulit untuk menginternalisasi kesuksesan diri sendiri. Dan 4. Ragu pada kemampuan diri sendiri. Misalnya saat di sekolah atau mungkin di tempat kerja, bagi orang dewasa, kita mungkin merasa khawatir gak akan bisa memenuhi ekspektasi. Nah, rasa khawatir semacam itu bisa bikin kita berhenti melakukan hal yang lebih menantang karena takut membuat kesalahan, kids. Kita pun akan seperti berhenti atau jalan di tempat karena hanya mengerjakan sesuatu yang standar. Kebanyakan dialami oleh perempuan. Independen menyebutkan bahwa sindrom imposter ini kebanyakan dialami oleh perempuan, kids. Laki-laki juga ada yang mengalami sindrom ini, tapi frekuensinya jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan perempuan. Penderita sindrom ini disarankan untuk mengikuti terapi dan diharapkan bisa diketahui sumber kecemasan yang menyebabkan munculnya sindrom ini.
Seseorang dengan sindrom imposter membutuhkan bantuan secara psikologis, Kit. Jadi, kalau kamu merasakan beberapa gejala sindrom tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!